Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi pada pertemuan kedua, minggu kedua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Ini adalah gambaran umum tentang bahasa Indonesia mulai dari pengertian, sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Kenapa kita membahas materi ini? Ya tentunya ini adalah sebagai pengantar sebelum kita memahami lebih lanjut dan mendalami lebih lanjut tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, ini adalah pengertian bahasa menurut beberapa ahli. Jadi ada beberapa ahli yang memberikan pendapat tentang apa itu bahasa. Yang pertama, menurut Suwarna 2002, bisa dibaca di slide, bahwa bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Ini merupakan pengertian bahasa dari segi manfaat. Jadi, bahasa itu memang bermanfaat untuk kehidupan manusia, terutama untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia yang lain. Yang kedua, menurut Djarjo Wijoyo 2003, disebutkan bahwa bahasa adalah sistem simbol lisan arbitrer yang dipakai oleh suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi berlandaskan budaya mereka sendiri. Nah, memang bahasa itu dikenal pertama kali, kita kuasai pertama kali adalah dalam bentuk lisan. Kemudian baru dalam bentuk tulisan. Sehingga pertama kali manusia mengenal bahasa, pertama kali manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya, itu adalah dengan menggunakan bunyi ujaran atau simbol-simbol lisan. Maka disebut sebagai bahasa adalah simbol lisan. Baru kemudian manusia mengenal sebagai bahasa tulis atau dalam bentuk tulisan. Tujuannya adalah untuk mengabadikan bahasa itu sendiri. Makanya kita kalau belajar sejarah ya, kita mengenal ada tulisan dalam bentuk Sanskerta dan seterusnya itu. Yang ketiga, menurut Suyanto 2011 disebutkan bahwa bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal yang bersifat arbitrer. Nah, dari tadi disebutkan arbitrer, bahasa itu arbitrer. Arbitrer itu apa? Jadi bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka. Jadi tidak ada aturan. Mengapa disebut kursi? Mengapa disebut meja? Kalau dalam bahasa Inggris, mengapa disebut table? Mengapa disebut book? Jadi itu tidak ada hubungan logis antara benda atau kata-kata yang saya sebutkan tadi dengan yang disimbolkannya. Sehingga disebutkan bahwa bahasa itu arbitrer atau mana suka atau seenaknya. Mengapa disebut meja, mengapa kursi, dan seterusnya. Itu tidak ada aturan mengapa disebut itu. Dari beberapa pengertian tadi, dapat diambil beberapa kesimpulan atau bisa menjadi ciri khas atau karakteristik dari apa itu bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sistem bunyi. Bahwa bahasa itu dikeluarkan dari alat ucap manusia atau simbol lisan itu tadi. Yang kedua, bahasa adalah sistem lambang. Bahasa yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan, itu mengandung lambang. Sebagai contoh, kalau kita berbicara tentang bendera merah putih. Merah itu mengandung lambang, mengandung simbol yang melambangkan bahwa merah itu berani dan putih itu berarti suci. Jadi bahasa yang kita keluarkan, bahasa yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan itu mengandung lambang. Sehingga disebut bahasa adalah sistem lambang. Yang ketiga, bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka yang tadi saya sampaikan. Yang keempat, bahasa itu bersifat produktif.
Produktif itu apa? Produktif itu menghasilkan. Bahwa terdapat 270.000 kosakata bahasa Indonesia yang dapat disusun atau dibentuk menjadi kalimat baru yang berbeda maknanya. Jadi akan menjadi beragam kalimat dari 270 kosakata itu. Sehingga disebut bahwa bahasa itu produktif, bersifat produktif. Yang kelima, bahasa itu bersifat unik. Jadi setiap negara memiliki bahasa sendiri-sendiri dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia. Sebagai contoh, bahasa Indonesia menerapkan frasa MD. Kalau bahasa Inggris itu menggunakan frasa DM, diterangkan menerangkan. Sebagai contoh, guruku. Di situ ku atau kata ganti kepemilikan terletak di belakang guruku. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu my teacher. Kata ganti kepemilikannya itu terletak di depan. Nah, jadi itu sudah beda struktur ya, beda yang tadi saya sebutkan ya. Menggunakan frasa DM dan frasa MD. Jadi setiap bahasa itu memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan bahasa lain. Yang keenam, bahasa itu universal. Ini adalah kebalikan dari keunikan tadi, bahwa ternyata bahasa itu juga ada ciri khas yang setiap bahasa itu memiliki kesamaan. Contohnya, di bahasa Indonesia tentu ada kategori kata kerja, kata benda, kata sifat. Di bahasa Inggris juga ada kata kerja yang disebut verb ya, verba. Kemudian ada adjektif atau kata sifat. Ada adverbia. Nah, itu setiap bahasa di dunia ini pasti ada kategori itu ya, kata kerja, kata benda, kata sifat, dan seterusnya. Sehingga disebut bahwa bahasa itu universal. Yang ketujuh, bahasa sebagai lambang sosial. Nah, bahasa ini mengapa disebut lambang sosial? Karena dengan menggunakan bahasa, akan tampak strata sosial atau situasi sosial di mana mereka berada. Misalnya golongan para cendekiawan atau orang-orang yang berpendidikan, ketika kalian sedang kuliah, misalnya sedang presentasi, tentu bahasanya berbeda dengan bahasa yang digunakan orang-orang yang sedang berdagang di pasar. Nah, jadi bahasa itu menunjukkan atau bisa dikatakan sebagai lambang sosial yang diucapkan seseorang itu menunjukkan strata sosial, menunjukkan situasi sosial, sehingga dapat disebutkan juga itu nanti terkait pada kesantunan. Kesantunan, bahwa orang Jawa itu lebih terlihat santun dengan menggunakan bahasa-bahasa seperti ngapunten, sendika dawuh, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa bahasa sebagai lambang sosial. Selebihnya kalian bisa lihat di buku ya, nanti bisa baca-baca. Jika ada yang kurang yang tadi saya jelaskan. Kemudian selanjutnya, pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang asal-usul bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia ini bersumber atau berakar dari bahasa Melayu Riau. Jadi sebelum dinamakan atau disebut sebagai bahasa Indonesia, dulu disebut sebagai bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu Riau itu merupakan, pada saat itu, merupakan lingua franca atau bahasa perantara. Bahasa yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti berdagang dan juga terkait dengan kebudayaan. Itu adalah asal-usul bahasa Indonesia. Kemudian, penamaan bahasa Indonesia itu sendiri diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda
yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 yang setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, dari situlah penamaan bahasa Indonesia. Terdapat ikrar berisi tiga hal ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang pertama ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan baru yang ketiga ini, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi bukan menyebutkan bahwa berbahasa satu bahasa Indonesia, itu bukan. Tetapi menjunjung bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali ragam bahasa daerah, baik itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura. Jadi, di dalam Sumpah Pemuda ini tidak disebutkan bahwa bangsa Indonesia itu berbahasa satu. Tapi di sini posisi bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa persatuan. Karena mereka juga ingin, tentunya Indonesia sendiri ingin melestarikan yang namanya bahasa daerah, karena itu warisan luhur ya. Baik, selanjutnya sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia bisa dilihat di slide berikut. Lahir pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, berasal dari bahasa Melayu, kemudian berkembang menjadi bahasa negara yang saat ini kita kenal. Bahasa yang kita kenal saat ini sudah melalui berbagai penyempurnaan. Dimulai dari ejaan Van Ophusen 1901, seperti tadi ya, kalau kalian lihat di Ikrar Sumpah Pemuda tadi, itu masih menggunakan ejaan Van Ophusen. Ya. Ejaan yang digunakan pada saat itu masih menggunakan ejaan Van Ophusen. Dari namanya saja sudah tampak bahwa ejaan ini masih dipengaruhi oleh Belanda, bahasa Belanda, karena memang pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1947 ada penyempurnaan sehingga disebut sebagai ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Kemudian tahun 1972 menjadi EYD dan yang tahun 2015 menjadi EBI, ejaan bahasa Indonesia. Adapun fungsi dari bahasa Indonesia tentu sebagai alat ekspresi diri, sebagai komunikasi, integrasi atau adaptasi sosial, dan alat kontrol sosial. Sedangkan kedudukannya ini bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa baku. Mengapa disebut bahasa baku? Karena bahasa Indonesia ini sudah dibukukan ya, bisa dibukukan menjadi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di situ sudah terdapat kumpulan dari bahasa-bahasa yang digunakan dan itu baku. Sedangkan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa selengean itu tidak tertampung dalam KBBI. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bisa dilihat ejaan Van Ophusen tadi ya. Kata contoh-contohnya seperti itu. Ya. Ada maaf, jadi pakai tanda atas itu ya. Tidak, itu dulu. Kemudian setelah itu mengalami penyempurnaan menjadi ejaan Republik, bisa dilihat perbedaannya seperti apa. Dan kemudian ejaan EYD yang saat ini kita kenal. Kalau dulu kan kita agak sulit ya, walaupun
dalam ucapannya mungkin berbeda, tapi dalam penulisannya agak sulit. Dari Joer OE sudah berubah dari ejaan Van Ophusen menuju ejaan Republik, berubah menjadi U. Kemudian dari berubah lagi ke EYD, DJ yang biasanya ditulis DJ sekarang sudah menjadi J, sehingga menjadi kata-kata yang saat ini kita kenal. Mengapa disebut ejaan Republik ini disebut ejaan Suwandi? Jadi Suwandi itu adalah nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, ya, pada tahun 1947, pada saat disempurnakannya ejaan baru, ejaan Republik itu. Kemudian sedangkan pada EYD ini diresmikan pada masa Bapak Soeharto 1972. Seperti ini perbedaannya. Ejaan Van Ophusen kalau dulu, kalau sekarang kita menuliskannya Surabaya pakai Y, dulu itu huruf Y itu tidak dikenal ya, dulu menggunakan AI. Jadi Surabaya. Begitu juga dengan kata payah, sayang, dan yang, dulu itu menggunakan huruf J. Itu adalah pada masa-masa penggunaan ejaan Van Ophusen, 1901. Kemudian pada ejaan Republik, bunyi hamzah yang tadi saya sebutkan ada tanda di atas, itu sudah berubah menjadi huruf K. Jadi tidak lagi menggunakan ta, tapi tak pakai K, pak, rakyat, dan seterusnya itu contohnya. Kemudian pada ejaan Republik itu kata ulang itu boleh ditulis dengan angka 2. Tapi kalau sekarang sudah tidak boleh ya, jadi dalam penulisan kata ulang tidak boleh menggunakan angka 2 kalau sekarang. Ini ejaan Melindo, kemudian ini ejaan EYD yang saat ini kita kenal. Nah, berikut ini terakhir ada kuis. Ada 1, 2, 3, ada 7. Kemudian ada 13 ya, ada 13 pertanyaan. Untuk menjawab soal-soal ini, kalian harus menyimak dulu video tentang sejarah bahasa Indonesia yang saya share di grup Google Classroom dan LMS. Dan nanti disimak, dijawab, dan dikirim di platform LMS dan Google Classroom. Baik, itu saja penjelasan dari saya, tambahan dari saya. Semoga bermanfaat, walaupun saya agak cepat ya dalam menjelaskan supaya tidak terlalu banyak waktu, karena ini harus diupload di YouTube juga, jadi harus ringkas gitu ya yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan bisa dibaca sendiri di buku, di internet, banyak sumber mengenai sejarah bahasa Indonesia. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.